Malam ini sedikit dingin menusuk badanku yang meski sudah aku balut dengan jaket kulit warna coklatku, tak memberi hangat pada kulitku. Secangkir kopi pahit yang disediakan oleh Mbak Tewel membantu aku dan teman-temanku untuk tetap terjaga, paling tidak sampai subuh nanti. Kami adalah para kelompok yang malam ini mendapat giliran untuk menjadi penerima tawanan PKI yang namanya sudah tertera di dalam daftar nama yang membawa kami menjadi seorang pembunuh malam ini. Aku dan teman-temanku sebenarnya sedikit takut dan khawatir ketika harus melakukan ini. Rasa cemas dan was-was saat menunggu mereka menggerayangi sekujur tubuh kami. Tapi aku dan teman-temanku sudah sepakat untuk membalaskan dendam Kiai dan teman-teman kami yang sudah dibantai lebih dulu oleh mereka. Man, kau yakin sanggup mateni wong PKI kingko? Tanya Tejo, sepupuku yang kebetulan satu kelompok denganku. Kue ngomong apa, Jo? Yo yakin lah. Aku segremetan karo wong PKI sing wis mateni kanca-kancane awake dhewe. Jawabku kesal. Yo bukannya ngono. Aku cuma wedi. Awakmu ku trauma mari mateni wong-wong ikingku. Sing paling parah, awakmu ku bakal dibekeli nyang keluargane wong-wong iki. Wong-wong iki kan yo termasuk warga desane awake dhewe. Luwih pilih ngendi? Wong PKI iki urip tapi engko awake sing dipateni utawa awake dhewe tetep urip wong PKI ku modar. Yo luwih pilih wong PKI ku mati, man. Lah iya, yo wis ojo nyangkem ae. Suasana di pinggir sungai itu sungguh hening. Bahkan suara burung hantu dan cangkrik pun tak terdengar berisik di telingaku. Begitu senyap malam itu, membuatku semakin hanyut dalam ritual persiapan pembunuhan yang telah direncanakan itu. Man, kelompok penjemput wis teko. Ayo siap-siap. Kata temanku yang juga mempunyai perasaan yang sama dengan apa yang kurasakan saat ini. Takut bercampur khawatir. Wis kabeh iki? Tanyaku pada salah satu kelompok penjemput. Wis, yang daftar jenenge yo mek wong 7 iki. Jawab salah satu kelompok penjemput itu. Yo wis, ayo. Ajakku pada teman-temanku yang sudah memegangi tangan para calon mayat itu. Tak ada suara teriakan yang sampai pada telinga kami dari para calon korban keberingasan kami malam ini. Karena penutup mulut dan kepala sudah terpasang semenjak mereka dibawa ke sini, pinggir sungai berantas ini. Satu demi satu para calon mayat itu kami pukuli dengan kayu rotan dan juga bambu kuning agar bisa menghilangkan kesaktian kekebalan mereka, kata kiai kami. Setelah mereka jatuh tersungkur akibat rasa sakit yang bertubi-tubi mereka rasakan dan belas kasihan yang tak pernah kami berikan kepada mereka, akhirnya kami sekali lagi menggunakan bambu kuning yang sudah kami tajamkan untuk menusuk-nusuk perut mereka serta kemaluan mereka. Saat itu kami merasa seperti menjadi malaikat penyiksa yang tak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Rasa takut dan khawatir kami pun tiba-tiba hilang ketika terbayang oleh teman-teman kami yang dibantai oleh mereka, persis seperti apa yang kami lakukan pada mereka saat ini. Darah telah membasahi pakaian kami, namun nyawa masih menempel pada tubuh mereka. Untuk itu, sudah waktunya kami untuk melakukan upacara terakhir, memenggal kepala mereka. Setiap tubuh yang sudah kami pisahkan dengan kepala mereka, kami lempar ke sungai untuk menjadi tontonan orang tua dan anak-anak di pagi harinya. Setelah semua pekerjaan terselesaikan, kini waktunya kami membersihkan tubuh kami dari darah-darah yang menempel. Kami bergegas menceburkan tubuh kami
ke dalam aliran sungai agar arwah mereka tak mengikuti kami ke rumah. Di perjalanan, kami terdiam dan ada sedikit penyesalan yang muncul begitu saja. Mungkin teman-temanku juga sepertiku, membayangkan jika kami, bahkan salah satu keluarga kami juga diperlakukan oleh orang seperti apa yang kami lakukan. Tapi aku tak khawatir bahwa para PKI itu akan membalas dendam, karena sisa-sisa PKI telah kami lenyapkan pada malam ini juga. Man, Parmin melu kelompok apa bengi iki? Tanya salah satu temanku yang sedikit menghilangkan hening yang menemani derap langkah kami. Ora melu, adekku oleh lemburan neng pabrik kawit wingi. Padahal wonge wis sugih yo. Kenapa sih tetep kerja nek pabrik ae? Bukane kebun sayure yo wis oleh badi akeh. Lah aku yo wis mending fokus nyang kebune ae ketimbang kerja ning pabrik sing sangune ora sepiro. Sahut salah satu temanku yang lain, mencoba menyamakan suara untuk memecah sunyi kami. Yo jenenge golek rezeki ora perlu pilih-pilih. Nek pancene kerjane iso ngasihne duit, apa salahe to? Jawabku yang seperti orang bijak. Lah kowe man, kerja apa? Ojo ngomong cuman njaluk nyang adimu. Canda temanku yang lain. Yo ora lah nyonyo. Sinyo iki lak mesti gawe goro-goro karo aku. Pengen tak dadine kaya wong-wong mang to. Canda balasanku. Entahlah, semua candaan itu membuat kami lupa tentang penyesalan dan khawatir yang membayangi kami beberapa menit yang lalu. Semoga saja aku dan teman-temanku bisa tidur nyenyak. Paling tidak pagi ini. Sudah 3 hari, Parmin tak kelihatan batang hidungnya. Mungkin adikku masih mendapatkan lembur karena ini adalah minggu pertama pabrik gula tempat adikku bekerja mengolah panenan tebu dari para petani. Aku pikir dia pasti akan dapat upah lembur yang banyak, yang mungkin bisa aku pinjam untuk modal usahaku. Dia sangat mudah dipinjami uang, tapi kalau sudah jatuh tempo dan tak segera melunasinya, dia akan sangat marah dan mengatahiku dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku tahu dia seperti itu karena ingin mengajarkanku tentang sebuah tanggung jawab. Dan aku memaklumi itu. Parmin adalah adikku satu-satunya yang sangat aku sayangi dan aku banggakan. Karena dia adalah pekerja keras yang bertanggung jawab pada keluarganya. Jam 11 siang, Tejo datang ke rumah dengan baju batik, namun tak begitu rapi untuk orang yang ingin pergi menghadiri acara pernikahan atau sunatan. Kini, dia menghadapku dengan wajah pucat pasi dan bibir yang bergetar, seakan ingin mengatakan sesuatu padaku. Pangapurane yo man, utang sing gara aku nglakoni iki. Parmin saben bengi nemoni aku ning ngipiku. Aku pancen ora pantes urip man. Masuk Jo. Kok tega kowe karo kedulurmu dhewe? Cuma gara-gara utang. Jenenge adikku kok tulis ning daftar iku. Kowe sing gara aku dadi pembunuh adikku dhewe. Dino iki aku yo bakal dadi pembunuh dulurku dhewe.